Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Saat pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Allah kita. Kita mau sama-sama membawa pujian kita, bersorak begitu baik penyertaan Allah kita yang terjadi di dalam hidup kita. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu Kau nyatakan pada setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau membawa pujian kami mau bersorak-sorai karena Engkau begitu baik pada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Bapa pada pagi hari ini. Kau sertai kami Bapa dari awal pertengahan dari Tuhan. Dan persiapkan kami Bapa, nanti kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kau persiapkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Allah kita dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh pujian. Hanya Kau Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kita. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian. Saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh anak-anak. Sebelumnya kita mau sama-sama menaikkan hati kita.
kita mau datang ke hadirat Allah kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun dapat mengerti beban kita, tapi hanya satu pribadi yang dapat mengerti, dan Dia yang berjanji akan memberikan kelegaan untuk kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun dapat beban kita. Kita mau memberikan pujian lebih sungguh lagi.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, puji nama Tuhan kalau saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online melalui channel YouTube GKI Makedonia Kadirojo. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau bersama-sama merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, urapi kami, supaya kami semua dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan, sebagai alat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Mari kita langsung saja membuka di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, sudah menemukan ayat tersebut? Kalau sudah, silakan menyimak dan saya akan membacakan buat kita semua. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan pada saat ini saya memberikan sebuah tema, undangan spesial. Saya yakin kita semua tidak asing lagi yang namanya sebuah undangan. Karena apa? Kita semua seringkali mendapatkan undangan tersebut. Baik itu undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan dapat, bahkan undangan dan masih banyak lagi jenis undangan. Dan ketika seseorang menerima sebuah undangan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan ketika mau meresponi undangan tersebut. Pertimbangan yang pertama, seringkali kita melihat ketika menerima sebuah undangan, siapa yang mengundang? Kalau yang mengundang itu sahabat kita, teman baik kita, pasti kita berusaha untuk mengusahakan waktu untuk datang ke undangan tersebut. Kalau undangan dari pimpinan di mana tempat kita kerja, pasti kita berusaha harus datang. Dan masih banyak lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertimbangan selain siapa yang mengundang ketika seseorang mau meresponi undangan tersebut. Waktu undangan sudah diterima, kemudian melihat apakah di waktu yang ditentukan di dalam undangan tersebut kita masih kosong, atau sebaliknya, sehingga ketika kita masih kosong dan siapa yang mengundang, kita akan berusaha berangkat. Tetapi kalau waktunya sudah ada agenda full, mau tidak mau pasti kita tidak datang. Nah, pertimbangan yang lain selain siapa yang mengundang, selain waktu, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menerima sebuah undangan, dana. Ketika kita menghadiri undangan pesta pernikahan, tidak mungkin kita datang dengan tanpa apa, tanpa membawa sesuatu. Dan itulah dana yang diperlukan. Kalau di Jawa, biasanya ada musimnya, musim hajatan, sehingga ibu-ibu sudah mulai pusing untuk mengelola keuangannya. Nah, saat ini saudaraku yang terkasih, kita mendapat undangan spesial. Undangan spesial itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan lemah lembut, Dia mengundang, Dia mengharapkan untuk kita datang kepadanya. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 di sana dikatakan tadi, marilah kepadaku. Kata marilah di sini menunjukkan suatu ajakan,
suatu himbauan, ayo ke sini, ayo datang. Tuhan Yesus dengan lemah lembut mengundang untuk datang kepadanya. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-6, kita bisa melihat beberapa contoh dalam menanggapi sebuah undangan perjamuan kawin. Mari kita buka Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Silakan Bapak Ibu menyimaknya, saya membacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundangnya ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh melihat orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin. Tetapi apa? Bagaimana respon mereka? Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, mereka tidak mau datang. Di dalam ayat yang kelima selanjutnya di sana dikatakan, mereka tidak mengindahkannya. Antara ayat yang ketiga dan ayat yang kelima sama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Semuanya tidak mau datang. Kalau di dalam ayat yang kelima di sana dengan jelas dikatakan, mereka lebih mementingkan kesibukannya sendiri. Mereka lebih mementingkan kebutuhannya sendiri sehingga tidak mau datang di pesta perkawinan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada bulan ini bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Yang keberapa Bapak Ibu Saudaraku? Ada yang tahu? 76. Awal bulan Agustus merupakan hadiah spesial buat ulang tahun kemerdekaan RI. Medali emas diperoleh melalui apa? Bulu tangkis ganda putri. Pemainnya siapa Bapak Ibu Saudara? Pasti tidak asing lagi toh. Gresia dan Apriani, Gresia Poli dan Apriani Rahayu. Ketika mereka berdua berhasil memperoleh medali emas itu, mereka mendapat piala emas, medali emas. Selang beberapa waktu setelah mereka menerima medali emas itu, secara langsung Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Bapak Presiden Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia, mengundang secara langsung, memberi undangan spesial kepada Gresia dan Apriani. Ketika saya melihat, mungkin Bapak Ibu Saudaraku diantaranya juga melihat, ketika mereka mendapat undangan spesial dari Bapak Presiden Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia, spontanitas respon mereka apa? Siap Bapak, saya pasti datang. Pak Jokowi memberi undangan spesial kepada mereka berdua, harus datang di istana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita mendapat undangan spesial dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lebih-lebih dari segalanya, Dia yang punya segala-galanya di bumi dan di surga, mengundang secara spesial kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana respon kita? Ironisnya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang ketika mendengar undangan Tuhan Yesus
melalui firman-Nya, enggan datang meresponi secara negatif, sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi saya harap saudaraku tidak seperti itu. Saudaraku meresponi secara positif, siap datang meresponi secara positif undangan spesial Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, undangan spesial marilah padaku. Siapa yang diundang secara khusus Tuhan Yesus spesial itu? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu saudaraku, letih lesu suatu keadaan fisik di mana ketika seseorang sudah bekerja seharian pasti mengalami yang namanya letih lesu. Jujur, siapa yang bekerja seharian menguras keringat tidak merasa capek dan beban berat, menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang harus memikul tanggung jawab, membawa beban di pundaknya yang berat. Mungkin itu bisa melebihi kapasitasnya, yang seharusnya seseorang hanya mampu mengangkat barang hanya 50 kilo, tetapi di pundaknya harus dibebani 100 kilo. Itu beban berat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini dampak dari pandemi COVID-19 masih kita rasakan. Dan bukan hanya kita, seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya Indonesia saja, bahkan di luar negeri sana juga mengalami hal yang sama. PPKM yang isunya masih diperpanjang. Kalau di Jawa dan Bali mungkin batasannya sampai pertengahan Agustus. Saya ingat di luar Jawa masih panjang lagi, akhir Agustus atau bagaimana. Dampak dari pandemi, dari PPKM tersebut, kita bisa melihat dan saya di antara kita merasakan hal yang sama. Bagaimana beratnya, bagaimana perjuangan hidup kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Para orang tua yang bergumul bagaimana bisa tetap menyediakan kebutuhan pokok di dalam keluarganya. Yang mahasiswa, bagaimana dia berkumpul supaya kuotanya itu tetap ada. Dan masih jomblo Bapak Ibu Saudaraku, pemuda-pemudi berkumpul untuk seorang kasih. Ada di antara kita mungkin yang sedang bergumul masalah kesehatan. Sudah bertahun-tahun merasakan sakit, tapi tidak kunjung sembuh. Itu suatu beban Bapak Ibu Saudaraku. Dan ada berita sukacita buat kita semua pada saat ini. Namanya juga masih hidup, pasti banyak masalah. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau banyak cucian, itu namanya laundry. Nah, ada berita sukacita, penghiburan buat kita semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti pujian pengantar firman tadi yang mengatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, Dia akan segera pedulikan kamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika hati kita merasa berat, tidak seorang pun tahu seberapa berat beban yang kita harus pikul. Ingat, ketika kita datang pada Tuhan Yesus, ketika
Tuhan janjikan. Berkat yang Tuhan janjikan bagi orang yang sungguh-sungguh, bagi orang yang letih lesu, bagi orang yang berbeban berat. Ketika mereka datang kepada Yesus, kelegaan akan diberikan. Yang janji Tuhan ya, bukan hamba Tuhan, bukan manusia. Kalau yang janji Tuhan, pasti apa? Ya dan apa? Pasti digenapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kata kelegaan Bapak Ibu Saudara yang dikasih berarti apa? Merasa senang, tidak gelisah lagi. Kalau Jawanya itu, bahasa Jawanya itu dibilang plong, lega sekali. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Seperti setetes air di padang gurun. Ketika seseorang berada di padang gurun dan diberkati, diberi setetes air saja, itu rasanya jelas di dalam hati. Kelegaan yang dirasakan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, bagi orang yang letih lesu, bagi orang yang berbeban berat, ketika datang kepada Tuhan Yesus, meresponi undangan spesial dari Tuhan Yesus, menyerahkan bebannya itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji memberi kelegaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, saya memberi gambaran seperti ini. Beberapa hari yang lalu, sebagian besar, saya memperhatikan sebagian besar masyarakat mendapatkan undangan untuk mengambil bantuan langsung tunai di kelurahan. Dan ketika saya perhatikan di masyarakat di sekitar saya saja, yakin itu juga dirasakan orang di luar sana. Ketika mendapat undangan untuk datang ke kelurahan membawa surat undangan KK dan KTP untuk mengambil bantuan langsung tunai, baru diterima Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada sedikit kelegaan. Aduh, lega sekali saya. Kenapa? Besok bisa membayar utang, besok bisa membeli bahan kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Sedikit kelegaan bagi penerima bantuan, walaupun saat itu spontanitas responnya undangan diterima, besok baru datang, dan besok itu ketika datang ke kelurahan baru mendapat uang tersebut. Setelah mendapat uang tersebut baru dibelanjakan sesuai kebutuhan pokok, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, undangan spesial yang Tuhan Yesus berikan pada saat ini buat kita semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Yesus berjanji, aku akan memberikan kelegaan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Mari responi secara positif undangan spesial dari Tuhan Yesus. Seletih apapun, seberat apapun, jangan sampai kedatingan kita yang lebih dominan. Ketika seharian sudah bekerja letih sekali, capek sekali badan ini, sehingga untuk datang kepada Tuhan Yesus di dalam hidup itu sulit sekali. Saya ulangi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, undangan spesial dari Tuhan Yesus pada saat ini buat kita semua. Mari datang pada Yesus, serahkan semua beban, serahkan semua masalahmu, serahkan seluruh keletihan tubuhmu. Tuhan akan memberikan kelegaan supaya kita tidak mendesak kemudian. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi saya membacakan undangan spesial dari Tuhan Yesus pada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat undangan spesial yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah di dalam keletihan kami, di dalam
keputusasaan kami karena pergumulan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, beban berat yang kami alami di dalam kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk kami boleh berhasil menjadi pemenang-pemenang di dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupannya. Kelegaan itu akan mereka rasakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan saya sampaikan warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Jemaat juga dapat memberikan secara langsung melalui pengurus gereja. Karena kasus COVID yang terus meningkat, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan penuh semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini masih bergejolak untuk menangani pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Kau nyatakan buat bangsa kami Tuhan. Kau memberkati para pemimpin bangsa kami dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kami rindu supaya negeri kami dipulihkan, pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya bangsa kami serahkan kepadamu. Selanjutnya kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kasih kekasih Kristus yang saat ini bersama-sama menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau melihat keberadaan mereka, Engkau tilik mereka Tuhan, yang saat ini sedang berkumpul di dalam kehidupannya, beban berat yang harus mereka pikul di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberikan kelegaan di dalam kehidupannya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, yang saat ini sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur buat puji-pujian yang kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan iman kita terima akan berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang abadi dan kasih Yesus Kristus Tuhan kita senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
sudah selesai. Selamat